Bab 2901, level terendah. Bawa aku ke mereka, bawa aku ke sana secepatnya. Dev tidak sabar untuk bertemu Huo Feng dan yang lainnya sekarang. Aku masih harus pergi ke gua untuk mencari yang bernama Yuki. Jika benar seperti yang dikatakan Huo Feng dan yang lainnya, Yuki terkubur di dalam gua dalam waktu yang lama, itu akan sangat berbahaya. Kata Gao Qilan. Tidak perlu mencarinya, Yuki dibawa pergi. Dev mengetahui gua itu karena dia merasakan nafas Yuki dan yang lainnya di dalam gua, tetapi tidak ada seorang pun di dalam gua. Sekarang sepertinya Yuki terluka dan tidak bisa bergerak, jadi dia pasti dibawa pergi oleh orang lain. Diambil, Gao Qilan sedikit terkejut. Cepat bawa aku mencari Huo Feng dan yang lainnya. Dev mendesak Gao Qilan, dia ingin segera pergi ke rumah Gao dan membawa Huo Feng dan yang lainnya keluar. Tenang, mereka berdua aman di rumahku sekarang. Ada kekacauan di Far North dan bahaya di mana-mana. Jika kamu membawa mereka berdua, bisakah kamu melindungi mereka? Dengan kekuatan mereka, tidak mungkin mereka bisa melindungi diri mereka sendiri. Gao Qilan berkata pada Dev. Setelah Gao Qilan mengatakan ini, Dev terdiam. Dia akan mencari harta karun sekarang, pasti akan sangat berbahaya jika dia membawa Huo Feng dan yang lainnya bersamanya. Lebih baik lebih aman di rumah Gao. Nona Gao, tolong bantu saya menjaga Huo Feng dan yang lainnya. Saat saya menemukan harta karun itu, saya pasti akan datang untuk mengucapkan terima kasih secara pribadi. Kamu harus memastikan keselamatan mereka berdua, berjanjilah padaku. Dev menaruh semua harapannya pada Gao Qilan. Dia dapat melihat bahwa Gao Qilan bukanlah orang jahat dan orang yang berhati hangat. Jangan khawatir, selama aku di sini, tidak ada seorang pun di keluarga Gao yang akan menindas mereka berdua. Gao Qilan berjanji. Setelah percakapan, Gao Qilan siap untuk kembali dan memberitahu Huo Feng dan yang lainnya bahwa mereka pasti akan senang jika mendengar berita tentang Dev. Dan GT. Xiao Ji, kembalilah bersamaku. Gao Qilan berkata pada Gao Qiji. Kakak tertuaku memintaku keluar untuk mengamati pergerakan iblis dan mencari harta karun dan pecahan jiwa es. Aku keluar dengan sebuah misi, aku tidak bisa kembali. Gao Qiji menggelengkan kepalanya dan berkata. Dengan kemampuanmu, pasti akan ada bahaya dalam kekacauan di luar. Kembalilah bersamaku, dan aku akan berbicara dengan kakak tertuaku. Gao Qilan bertekad untuk membiarkan Gao Qiji kembali. Bagaimanapun, kekuatan Gao Qiji di alam fusion tingkat ketiga sudah berada di tingkat terendah di utara jauh. Meskipun keluarga Gao sangat terkenal di ujung utara, di antara para biksu dari tempat lain, siapa yang peduli apakah Anda termasuk keluarga Gao atau bukan? Selama ada konflik kepentingan, mereka akan mengambil tindakan tanpa ragu. Paling buruk, mereka hanya mengambil sumber daya dan melarikan diri. Apakah keluarga Gao masih memiliki kemampuan untuk mengejar mereka ke seluruh dunia? Kak, aku tidak akan kembali. Aku akan melindungi diriku sendiri. Lagi pula, aku membawa begitu banyak orang, jadi tidak akan terjadi apa-apa padaku. Dan saya bisa berjalan di sekitar area ini dengan mata tertutup. Tidak akan ada bahaya. Gao Qiji tidak akan pernah kembali. Melihat ini, Gao Qilan hanya bisa menghela nafas tak berdaya dan berkata, tidak apa-apa jika kamu tidak kembali. Jika kamu menyerang Dev, aku tidak akan pernah memaafkanmu. Jangan khawatir, dia adalah penyelamatmu, aku tidak akan menghadapinya lagi. Gao Qiji berjanji. Setelah menerima jaminan Gao Qiji, Gao Qilan kembali dengan percaya diri. Setelah Gao Qilan pergi, Gao Qiji menatap Dev dengan dingin, lalu pergi bersama yang lain. Hanya Dev dan yang lainnya yang tersisa, terus mencari harta karun itu. Setelah istirahat malam, beberapa orang mulai mencari harta karun lagi. Sekalipun ada peta harta karun, mencoba menemukan lokasi spesifik harta karun itu seperti mencari jarum di tumpukan jerami. Tidak lama setelah Dev dan yang lainnya pergi, Dev menggunakan indera spiritualnya untuk mendeteksi bahwa ada banyak aura kacau tidak jauh dari mereka, dan seharusnya ada banyak biksu berkumpul di sana. Bab 2902, jangan ungkapkan kekayaan Anda. Ada situasi di depan, ayo kita lihat. Dev mempercepat langkahnya. Segera, Dev dan yang lainnya melihat dari kejauhan dan menemukan bahwa di depan gunung es, ada lebih dari selusin orang menunjuk ke depan gunung es, tidak tahu apa yang sedang mereka diskusikan. Dev dan yang lainnya berjalan mendekat dan tiba-tiba menemukan bahwa sepotong gunung es runtuh, memperlihatkan pintu masuk gua yang gelap. Pada saat ini, orang-orang ini berada di depan pintu masuk gua, dan tidak ada yang berani masuk. Di antara orang-orang ini, Dev sebenarnya menemukan 3 orang yang dia temui ketika dia meninggalkan Kabupaten Jialing. Lao Kong, Lao Sun dan Zuo Qing. Saat itu, Lao Kong ditampar oleh Tuan Yan, dan semua orang ketakutan. Pada saat ini, mereka bertiga juga melihat Dev dan yang lainnya, dan Kong tua itu datang dengan senyuman di wajahnya. Adik, kebetulan sekali, aku tidak menyangka akan bertemu lagi. Lao Kong mengikuti Dev dan menyapa. Sepertinya dia ingin dekat dengan Dev lagi pula, jika Tuan Yan bisa membantu, identitas Dev pasti luar biasa. Entah dia memiliki hubungan dengan Tuan Yan, atau dia adalah tuan muda dari keluarga besar tertentu.
Kalau tidak, sebagai Tuan Yan, saya akan terlalu malas untuk mengurusnya. Senior, kebetulan sekali. Dev juga tersenyum tipis, lalu bertanya, Senior, apa yang terjadi di sini? Kemarin, Anda bisa mendengar suara-suara aneh di dalam gunung es, dan hari ini gunung es itu runtuh dan sebuah gua muncul. Sekarang banyak orang yang berspekulasi bahwa mungkin ada harta karun di gua ini, tapi tidak ada yang berani masuk dulu. Lao Sun memperkenalkan. Senior, apakah tidak ada orang yang menggunakan indera spiritualnya untuk menyelidikinya? Dev bertanya dengan bingung. Tidak ada cara bagi indera ketuhanan untuk menyelidikinya. Suhu di dalam gua ini sangat rendah, dan indera spiritual tidak dapat menyelidikinya terlalu jauh. Lao Sun berkata. Dev melihat ke gua di depannya, dan secerca kesadaran langsung menuju ke dalam gua. Tetapi saat kesadarannya menyebar sejauh 100 meter, semburan udara yang sangat dingin tiba-tiba sepertinya bertiup dari pintu masuk gua, dan kesadaran Dev langsung terputus. Udara yang sangat dingin di gua ini sungguh kuat. Dev hanya bisa menghela nafas. Sekarang, lebih dari selusin orang mengelilingi pintu masuk gua, dan tidak ada yang berani masuk lebih dulu untuk menjelajahi jalannya. Lagi pula, siapapun yang masuk lebih dulu pasti akan menghadapi berbagai bahaya. Tepat ketika semua orang bingung, Dev tiba-tiba merasakan cambuk ajaib di cincin penyimpanannya bergetar, dan itu juga memancarkan cahaya redup. Dev menenggelamkan kesadarannya ke dalam cincin penyimpanan, dan ketika dia melihat gerakan aneh dari cambuk ajaib, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Kenapa ada reaksi terhadap cambuk ajaib? Mungkinkah ada setan yang tersembunyi di antara orang-orang ini? Wajah Dev penuh dengan keterkejutan, karena dia tidak tahu siapa yang berasal dari klan iblis berdasarkan analisis nafasnya. Lagi pula, iblis punya banyak cara untuk menyembunyikan aura iblisnya, seperti menggunakan ramuan atau mantra. Jika bukan karena perbedaan kekuatan yang besar, setelah iblis menyembunyikan auranya, akan sulit bagi banyak orang di sekitar mereka untuk mendeteksinya. Tapi cambuk iblis adalah senjata abadi. Bahkan jika iblis menyembunyikan aura iblisnya, mereka tidak dapat menyembunyikannya dari cambuk iblis. Dev memandang selusin orang ini dengan hati-hati, mencoba menemukan setan di antara mereka. Tapi setelah membacanya beberapa kali, saya tidak bisa membedakannya, dia tidak bisa mengeluarkan cambuk ajaib saat ini. Itu adalah senjata abadi. Seperti kata pepatah, kekayaan tidak boleh diungkapkan. Jika Dev mengeluarkan cambuk ajaib, dia mungkin akan segera menjadi sasaran serangan semua orang. Di sini cukup ramai. Pada saat ini, seseorang tiba-tiba mengeluarkan suara, dan semua orang melihat ke arah suara tersebut. Saya hanya melihat Gao Qiji berjalan perlahan bersama beberapa orang. Ada sedikit rasa jijik di wajah Gao Qiji. Bahkan jika ada kultivator fusion realem tingkat 8 di antara orang-orang ini, Gao Qiji tampaknya tidak menganggap mereka serius sama sekali. Bagaimanapun, ini berada di ujung utara, di sepertiga hektar lahan keluarga Gao. Gao Qiji melihat sekeliling dan hanya mengenali Dev dan yang lainnya. Bab 2903, masuk. Gao Qiji berkata, nama saya Gao Qiji, putra ketiga dari keluarga Gao di ujung utara. Saya yakin Anda semua pernah mendengar tentang keluarga Gao saya, bukan? Dengan begitu banyak dari kalian yang berkumpul di sini, mengapa kalian begitu sibuk? Gao Qiji memperkenalkan dirinya dan kemudian bertanya. Tampaknya Gao Qiji ingin semua orang mewaspadai kekuatan keluarga Gao dan memperlakukannya dengan hormat. Sayangnya tidak ada yang memperhatikan Gao Qiji setelah dia selesai berbicara. Bahkan beberapa biksu yang kuat memiliki pandangan meremehkan dan mendengus dingin. Kali ini, Gao Qiji sedikit malu, tapi dia tidak bisa marah. Lagi pula, bawahan yang dibawanya hanya berada di alam fusion tingkat kelima. Jika ada konflik dengan mereka yang berada di alam fusion tingkat ke-8, dialah yang akan tetap menderita. Melihat tidak ada yang memperhatikannya, Gao Qiji hanya bisa memandang Wagong dengan canggung dan berkata, Wagong, apa yang terjadi di sini? Ia juga akrab dengan Watan, meski keduanya pernah bermusuhan di masa lalu, mereka tidak lagi harus bertarung sampai mati. Gunung es runtuh di sini dan sebuah gua muncul, yang kemungkinan besar merupakan lokasi harta karun itu. Wagong menunjuk ke gua yang gelap dan berkata. Gao Qiji berjalan ke pintu masuk gua dan melihat ke dalam, hanya untuk menemukan bahwa di dalamnya gelap gulita dan dia tidak dapat melihat apapun. Karena ada kemungkinan ini adalah lokasi harta karunnya, ayo masuk dan melihat. Gao Qiji memandang semua orang. Dia tidak mengerti, orang-orang ini sangat berkuasa, jadi mengapa tidak ada yang masuk? Semua orang memandang Gao Qiji, yang kekuatannya berada di alam fusion tingkat ketiga, tapi dia terlihat sangat sombong, seperti tuan muda. Melihat tidak ada yang memperhatikannya, Gao Qiji mendengus dingin dan berkata, kalian sama penakutnya seperti tikus. Jika kalian tidak masuk, saya akan masuk dan melihat. Kalian ikuti aku, jangan lari-lari. Gao Qiji memperingatkan beberapa pengikut. Tuan muda ketiga, lebih baik tidak memasuki gua yang tidak diketahui dengan mudah. Seorang pelayan keluarga Gao membujuk Gao Qiji. Jika tidak ada yang masuk,
lalu siapa yang tahu jika ada harta karun di gua ini? Gao Qiji tidak mendengarkan sama sekali. Ada udara yang sangat dingin di dalam gua ini. Berbahaya untuk menerobos masuk secara gegabah. Dev melihat Gao Qiji hanya ingin masuk, jadi dia pun mengatakannya. Bagaimanapun, Gao Qilan menyelamatkan Huo Feng dan Yu Jiameng, dan keduanya masih tinggal di keluarga Gao. Agak membosankan jika Dev menyaksikan Gao Qiji mati tanpa mengingatkannya. Kalau begitu, aku akan merasa kasihan pada Gao Qilan. Meskipun Gao Qilan sangat ketat terhadap Gao Qiji, Dev tahu bahwa Gao Qilan sangat mencintai Gao Qiji. Udara yang sangat dingin, Gao Qiji terkejut, lalu tertawa terbahak-bahak, bagaimana mungkin keluarga Gao kami takut dengan udara yang sangat dingin. Itulah jenis keterampilan yang kami latih, dan tidak masalah dalam cuaca dingin yang parah. Teknik yang dipraktikkan oleh keluarga Gao adalah menggunakan udara dingin di ujung utara untuk membantu mereka berlatih. Oleh karena itu, ketika keluarga Gao mengambil tindakan, mereka menggunakan nafas dingin untuk membekukan orang secara instan. Bagaimana Gao Qiji bisa takut dengan udara yang sangat dingin? Gao Qiji masuk ke dalam gua melihat ini, beberapa pelayan keluarga Gao tidak punya pilihan selain mengikutinya. Melihat Gao Qiji memasuki gua, Dev hanya bisa melambaikan tangannya dan berkata, ayo masuk juga. Saat Dev dan yang lainnya masuk, orang-orang mulai memasuki gua satu demi satu. Selama seseorang menjelajahi jalannya, mereka akan merasa lebih lega. Baru saja memasuki gua, di dalam sangat dingin dan gelap gulita. Tapi setelah berjalan beberapa saat, ada banyak sekali kristal es bersinar di dinding gua. Kristal es ini menerangi seluruh gua dengan sangat terang. Gua ini sangat besar dan memanjang secara diagonal ke bawah. Meski pintu masuknya tidak besar, namun semakin jauh masuk ke dalam, semakin besar ruangannya. Semuanya, harap berhati-hati dan waspada. Ada pembudidaya iblis di antara orang-orang ini. Dev mengingatkan Liu Ruyan dan Ji Yun dengan suara rendah. Bab 2904, Beku. Kata-kata Dev mengejutkan Ji Yun dan Wagong. Tuan Dev, apakah ada penggarap setan di antara orang-orang ini? Mengapa Anda tidak bisa merasakannya sama sekali? Watan melangkah maju dan bertanya dengan suara rendah. Aku juga tidak bisa merasakannya. Kurasa mereka menyembunyikan auranya dengan cara tertentu. Tapi jika ada gerakan abnormal saat cambuk ajaib ditarik, pasti ada pembudidaya iblis di antara orang-orang ini. Kata Dev. Para penggarap iblis ini sangat berani. Mereka berani menyelinap ke dalam tim pemburu harta karun. Tetapi ketika mereka menemukan harta karun itu, mereka pasti akan mengambil tindakan. Jika mereka melakukannya, para penggarap iblis ini pasti akan ketahuan. Wagong sedikit terkejut dengan keberanian para penggarap iblis ini. Saya khawatir para penggarap iblis ini sedang memainkan trik kotor, jadi kalian semua harus lebih berhati-hati dan jangan mudah mempercayai siapapun di dalam. Dev memperingatkan. Ya, semua orang mengangguk. Sekelompok orang terus bergerak maju, tetapi saat ini, gua dipenuhi dengan suasana yang sangat dingin. Setiap orang harus mengerahkan kekuatan spiritualnya untuk menahan dingin. Sebaliknya, Watan, Gao Qiji dan lainnya tidak terlalu peduli dengan udara dingin. Bagaimanapun, mereka sudah beradaptasi dengan lingkungan seperti itu. Setelah semua orang berjalan perlahan selama beberapa mil, hawa dingin menjadi semakin berat, seolah-olah seluruh ruangan akan mengembun. Saat ini, Dev dan yang lainnya merasa seperti sedang berjalan di istana es, dengan kristal es di sekelilingnya. Pada saat ini, tubuh Liu Ruyan mulai bergetar, dan pakaiannya tertutup embun beku tebal. Melihat ini, Dev meraih tangan Liu Ruyan, dan arus hangat mengikuti tangan Dev dan memasuki tubuh Liu Ruyan, membuat Liu Ruyan merasa lebih nyaman. Semuanya, harap berhati-hati. Jika kalian masuk lebih dalam, aku khawatir hawa dinginnya akan bertambah parah. Dev mengingatkan. Tapi saat Dev selesai berbicara, Gao Qiji, yang berjalan di depan, tiba-tiba berhenti, diikuti dengan teriakan. Tuan muda ketiga. Beberapa pelayan keluarga Gao bergegas menuju Gao Qiji. Mendengar teriakan Gao Qiji, semua orang berhenti, lalu mereka melihat kaki Gao Qiji, yang tidak takut dingin, mulai membeku dengan cepat. Gao Qiji berjuang mati-matian, tapi tidak ada gunanya sama sekali. Bahkan jika dia mencoba yang terbaik untuk menyerap udara dingin, dia tetap tidak bisa menghentikan kecepatan es. Beberapa pelayan keluarga Gao juga segera mengambil tindakan dan mulai menyerap udara dingin, berusaha menyelamatkan Gao Qiji. Namun, embun beku mulai mengembun di tubuh mereka, dan mereka tetap tidak bisa menyelamatkan Gao Qiji. Melihat tubuh bagian bawah Gao Qiji benar-benar membeku, Gao Qiji panik. Bantu aku, selamatkan aku. Gao Qiji berteriak, matanya penuh ketakutan. Jangan ada di antara kalian yang bergerak. Melihat ini, Dev melepaskan Liu Ruyan dan segera berjalan ke depan Gao Qiji. Segera setelah itu, api tiba-tiba muncul dari telapak tangannya, dan kehangatan yang menyengat langsung dibawa ke tubuh Gao Qiji oleh Dev. Pada saat yang sama, api menyala di telapak kaki Dev, dan es di bawah kakinya mulai mencair. Tepat ketika Dev menggunakan Ultimate Fire, dua orang di antara kerumunan itu tampak terkejut dan bingung. Segera, Gao Qiji melepaskan pengekangannya, Dev menarik Gao Qiji dan segera mundur.
Tuan muda ketiga, kamu baik-baik saja? Beberapa pelayan keluarga Gao buru-buru bertanya. Gao Qiji menggelengkan kepalanya, lalu menatap Dev dan berkata dengan penuh rasa terima kasih, Dev, terima kasih. Gao Qiji tidak menyangka bahwa orang yang menyelamatkannya pada akhirnya adalah Dev. Jalan di depan telah diblokir oleh formasi. Jika kamu salah langkah, kamu akan membeku karena kedinginan. Dev melihat ke jalan di bawah kakinya dan berkata, apakah ada yang sudah membuat formasi? Dalam hal ini, kemungkinan besar ada harta karun di gua ini. Lagi pula, ada jejak benda buatan manusia. Kata Ji Yun. Mungkin, berhentilah bergerak sekarang dan biarkan aku melihat lebih dekat. Dev tidak ingin siapapun maju. Bab 2905, Berdarah Dingin. Dev memandangi gua di depannya dengan hati-hati. Gua itu kosong. Tidak ada yang bisa dilihat kecuali udara dingin dan kristal es di sekitarnya. Dev menggigit jarinya dan mengeluarkan jimat. Setelah menggambar sosok di atasnya, semburan api spiritual menyulut jimat itu. Meskipun Dev tidak berpengalaman seperti kenari dalam hal jimat, Dev masih bisa menggunakan jimat sederhana ini untuk mengaktifkan formasi. Saat mantranya berubah menjadi asap dan terbakar, lingkaran sihir muncul di mata Dev. Jalan di bawah kaki mereka kini berubah menjadi papan catur, persegi demi persegi. Saat berjalan, kamu bisa lewat dengan lancar hanya jika menebak tempatnya dengan benar. Jika salah menebak, kamu akan langsung kedinginan. Setelah diperiksa dengan cermat, Dev ingin tertawa kecil. Namun, Dev tidak merusak formasi. Malah dia berkata kepada Ji Yun, Gao Qiji dan yang lainnya, saya akan berada di depan sebentar lagi. Ikuti jalan yang saya lalui. Jangan menginjak tempat lain. Apakah kamu mengerti? Kamu harus menginjak tempat aku berjalan. Dev memperingatkan dengan hati-hati. Sekarang hanya Dev yang dapat melihat keseluruhan formasi, dan tidak ada orang lain yang dapat melihatnya sama sekali. Bagus. Beberapa orang semuanya mengangguk. Dev mulai berjalan ke depan, tetapi dia berjalan sangat lambat. Lagi pula, ada orang yang mengikutinya. Dev takut beberapa dari mereka tidak dapat melihat dengan jelas dan salah jalan. Liu Ruyan berada di belakang Dev, dan kemudian toples-toples itu diletakkan satu demi satu, Ji Yun. Semua orang berbaris dan bergerak maju perlahan. Ketika orang lain melihat Dev dan yang lainnya membuka jalan di depan, mereka juga mulai bergerak maju. Namun, orang-orang ini tidak memperhatikan langkah Dev, tetapi berjalan ke depan dengan santai. Mereka baru saja berjalan tidak jauh, dan tak lama kemudian seseorang berjalan ke tempat yang salah, dan tubuh mereka mulai membeku karena kedinginan. Tolong. Selamatkan aku juga membeku. Orang-orang terus membeku, berteriak minta tolong. Namun saat ini, siapa yang bisa menyelamatkan nyawa siapa? Lao Kong, Zuo Qing, sesuatu yang buruk terjadi. Saat ini, Lao Sun tiba-tiba berhenti, matanya penuh ketakutan. Melihat ke bawah, dia menemukan bahwa kakinya juga tertutup es, dan dengan cepat menyebar ke kakinya. Ketika Lao Kong dan Zuo Qing melihat ini, mereka buru-buru mundur selangkah dan menjauhkan diri dari mengikuti Lao Sun. Selamatkan aku, kalian berdua, cepat selamatkan aku. Lao Sun meraung dan terus menggunakan kekuatannya, mencoba melepaskan es di kakinya. Namun sekeras apapun Lao Sun berusaha, itu tidak membantu. Sun tua, maafkan aku, tidak ada yang bisa kami lakukan untuk menyelamatkanmu. Jaga dirimu baik-baik. Lao Kong mengatakan sesuatu dan bergegas maju, dengan Zuo Qing mengikuti di belakangnya. Mata Old Sun dipenuhi ketakutan, tepat ketika dia putus asa, nyala api tiba-tiba melesat ke arahnya. Nyala api meledak di depan mereka, dan api yang membakar langsung mengelilingi Lao Sun. Di bawah nyala api ini, es di tubuh Lao Sun mencair, dan tubuhnya tidak lagi tertahan. Ketika Lao Sun melihat ini, dia melompat ke depan dan mendarat di tempat lain. Meskipun Old Sun terlihat sangat malu saat ini, dia tidak membeku. Lao Sun mendongak dan menemukan Dev sedang menatapnya. Jelas sekali bahwa nyala api tadi dikirim oleh Dev, dan nyala api inilah yang menyelamatkannya. Ikuti jejakku, jangan lari-lari. Dev mengikuti Lao Sun dan mengatakan sesuatu. Saat ini, semua orang mendengarnya, dan kemudian mereka mengerti mengapa tidak ada seorang pun di kelompok Dev yang dibekukan. Ternyata ada jebakan di jalan di bawah kakinya, dan Dev dapat melihat melalui jebakan tersebut. Selama dia mengikuti jejaknya, dia akan baik-baik saja. Kenapa kamu tidak memberitahuku sebelumnya? Apakah kamu menyebabkan adikku dibekukan dalam es? Tepat sekali, apa maksudmu? Kamu tidak peduli jika begitu banyak orang dibekukan. Seberapa berdarah dinginnya kamu? Seseorang mulai meneriaki Dev dengan ketidakpuasan. Bab 2906, sedikit pemikiran. Bagaimanapun, kekuatan Dev tidak tinggi. Teman-teman orang-orang ini membeku dan mereka tidak bisa menyelamatkan mereka dengan tergesa-gesa. Sekarang setelah Dev mengatakan ini, dia hanya mengalihkan amarahnya pada Dev. Diam. Jika kamu berani berbunyi bip, jangan khawatir aku akan melakukan apapun. Siapa yang mengizinkanmu masuk? Karena kamu ingin mendapatkan harta karun itu, kamu harus bersiap untuk mati. Kenapa aku harus peduli padamu? Kamu adalah putranya.
Aura di tubuh Lao Sun meledak seketika, dan dia menatap dingin ke arah orang-orang yang berteriak itu. Kekuatan Lao Sun, yang berada di alam fusion tingkat 8, dianggap sebagai orang paling kuat di tim ini, jadi ketika dia marah, orang-orang itu langsung menutup mulutnya. Lao Sun baru saja diselamatkan oleh Dev, jadi tentu saja dia harus berbicara mewakili Dev. Dev tidak memperhatikan mereka yang berteriak. Alasan mengapa Dev tidak memberitahu siapapun tentang formasi itu adalah karena dia ingin beberapa orang dibekukan. Jika memang ada harta karun di gua ini, semakin banyak orang di dalamnya, semakin besar kesulitan bagi Dev untuk mendapatkan pil jiwa es. Dev tidak peduli dengan hidup atau mati orang-orang ini, dan itu tidak ada hubungannya dengan Dev. Alasan mengapa Dev menyelamatkan Sun Tua justru karena orang ini hanya mengucapkan beberapa patah kata untuk membantunya keluar kota Kabupaten Jialing. Alasan lainnya adalah kekuatan Lao Sun. Jika harta karun itu benar-benar ditemukan, dan Lao Sun, Lao Kong, dan Zuo Qing bergabung, Dev dan yang lainnya tidak memiliki peluang untuk menang. Jadi sekarang Dev harus memenangkan satu orang terlebih dahulu, dan di antara ketiga orang ini, hanya Lao Sun yang berniat berteman dengan Dev. Seorang pejalan kaki terus bergerak maju perlahan, dan kali ini mereka semua mengikuti Dev dengan patuh. Setelah sekitar 1 jam, kami akhirnya keluar dari area ini. Oke, akhirnya kita melewati area ini. Area ini telah dikelilingi oleh lingkaran sihir. Jika kamu lewat dengan gegabah, kamu tidak akan bisa keluar sama sekali. Dev menghela nafas panjang. Meskipun di sini sangat dingin, Dev sebenarnya berkeringat, dan panas yang mengepul berubah menjadi semburan kabut putih. Dev juga berjalan dengan sangat hati-hati ke sini. Ketika semua orang melihat bahwa mereka telah keluar dari area itu, mereka semua menghela nafas panjang. Namun dalam perjalanannya, masih ada beberapa orang yang menjadi patung es. Dev duduk bersila dan perlahan mengatur nafasnya meskipun Dev memiliki api pamungkas ini tidak akan pernah habis dan perlu diserap dan dimurnikan. Hal ini diperlukan untuk membuat api pamungkas tumbuh perlahan, masih terlalu sedikit api pamungkas di tubuh Dev. Tepat setelah menyelamatkan Gao Qiji dan Lao Sun, Zuo Dev menjadi sangat lemah. Adik, terima kasih. Kali ini, Lao Sun datang dan berterima kasih kepada Dev. Senior, sama-sama. Dev berkata sambil tersenyum tipis. Ini adalah anugerah yang menyelamatkan jiwa, bagaimana saya bisa bersikap kasar? Saat Lao Sun berbicara, dia merogoh sakunya dan mengeluarkan sepotong rumput peri. Rumput ini sekarang berwarna merah cerah dan masih hangat. Saya memiliki rumput yang meremajakan di sini. Meskipun tidak terlalu membantu untuk budidaya, tetapi jika Anda membawanya, ia dapat menahan serbuan udara dingin. Aku membawanya karena aku datang jauh ke utara. Menurutku pacarmu lemah dan sulit menahan dingin, jadi kali ini aku akan memberinya rumput hangat. Lao Sun berkata dan menyerahkan potongan rumput hangat itu kepada Liu Ruyan. Tapi Liu Ruyan tidak mengambilnya, tapi menatap Dev. Karena itu keinginan senior, terimalah. Dev tersenyum tipis dan berkata, terima kasih, senior. Liu Ruyan mengumpulkan rumput hangat dan ketika dia membawanya, tubuhnya terasa lebih hangat dan nyaman. Lao Sun duduk di sebelah Dev dan mulai mengobrol dengan Dev. Keduanya banyak berbicara dan tertawa dari waktu ke waktu. Setelah berbicara, Dev menyadari bahwa Lao Sun, Lao Kong dan Zuo Qing hanyalah tim sementara. Meski ketiganya sudah saling kenal sejak lama, namun persahabatan mereka tidak terlalu dalam. Pantas saja mereka berdua tidak berniat menyelamatkan Lao Sun saat dia dibekukan. Bab 2907, Istana Es. Setelah beristirahat sebentar, semua orang melanjutkan perjalanannya. Kali ini Dev memimpin, dan yang lain mengikuti Dev secara default. Lagi pula, tidak ada yang mau mengambil risiko. Setelah lebih dari 1 jam berjalan, Dev dan yang lainnya tidak tahu seberapa jauh mereka telah menembus es bawah tanah. Namun tak lama kemudian bagian depannya tiba-tiba menjadi jelas, dan sebuah istana yang terbuat dari es muncul di depan mata semua orang. Dan di sekitar istana banyak bau yang tidak biasa, yang berubah menjadi kabut tebal, membuat istana menjulang. Spektakuler sekali, ini pasti lokasi harta karun sesungguhnya. Sungguh menakjubkan. Saya tidak pernah membayangkan bahwa harta karun klan pemurni tubuh kuno akan begitu luar biasa. Aku tidak tahu harta apa yang ada di istana ini. Masuk dan lihatlah. Beberapa orang tidak tahan lagi dan mulai berlari menuju istana dengan gila-gilaan. Melihat hal ini, Gao Qiji pun membawa pelayan keluarga Gao dan lari ke istana, namun dihentikan oleh Dev. Jangan bergerak dulu, aku merasa segalanya tidak sesederhana itu. Dev berkata pada Gao Qiji. Apa yang tidak sederhana? Apa kamu tidak melihat orang-orang itu sudah mulai memasuki istana? Jika kita masuk terlambat, kita tidak akan mendapatkan apa-apa. Gao Qiji berkata dengan keras. Tuan Dev, apakah kita benar-benar tidak ingin masuk? Mungkin harta karun itu ada di istana di depan kita. Jiyun juga sedikit tidak sabar. Kamu tidak bisa masuk. Sekalipun ada harta karun di dalamnya, tidak mudah untuk mendapatkannya. Begitu Dev selesai berbicara, tiba-tiba terdengar suara gemuruh, mengejutkan semua orang.
Awan kabut tiba-tiba berubah menjadi penampakan berbagai binatang aneh, dan mulai menyerang orang-orang yang bergegas masuk ke istana. Beberapa orang tidak punya waktu untuk bereaksi, dan langsung dibekukan menjadi patung es oleh binatang kabut. Ketika yang lain melihat ini, mereka segera mundur dan melihat awan kabut di depan mereka dengan kaget. Ketika Gao Qiji melihat pemandangan ini, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menyekat tangannya dengan keringat dingin. Jika Dev tidak menghentikannya, dia mungkin akan menderita juga. Sekarang menghadapi binatang aneh itu, tidak ada yang berani bergerak lebih dulu. Matahari tua, Zuo King, kita bertiga bergabung. Binatang buas yang berubah ini tidak perlu ditakuti. Ayo masuk. Lao Kong mau tidak mau menyarankan. Baik, Zuo King mengangguk. Tapi Lao Sun tidak berbicara, sepertinya dia tidak ingin bergabung dengan mereka berdua dalam tim. Lagi pula, kelakuan mereka sudah membuatnya sedih. Sekarang Lao Sun hanya mengikuti Dev, jika Dev masuk, Lao Sun akan mengikutinya juga. Melihat Lao Sun terdiam, Lao Kong sedikit tidak senang, tapi di tempat seperti ini, dia tidak bisa berkata apa-apa. Dev dengan hati-hati mengamati kabut tebal, dan kekuatan kesadaran spiritualnya terus menembus kabut tebal, mencari sumbernya. Segera, Dev menemukan pil binatang transparan satu demi satu di balik kabut tebal. Pil binatang ini terbungkus dalam kabut tebal. Justru karena pil binatang inilah kabut tebal ini akan berubah menjadi berbagai binatang aneh untuk diserang. Melihat ini, Dev sedikit mengangkat sudut mulutnya, lalu berkata kepada Lao Sun, "Senior, bagaimana kalau kamu dan aku bergabung untuk menjelajahi monster kabut ini?" "Tidak masalah." Lao Sun setuju. "Ji Yun, ikutlah dengan kami. Kita bertiga akan melakukannya bersama-sama. Ingat, kita hanya berurusan dengan satu kabut. Jangan mendekati kabut lainnya." Dev memperingatkan. "Baik." Ji Yun mengangguk. Alasan mengapa Dev memilih keduanya adalah karena keduanya memiliki kekuatan tertinggi. Sekarang Dev tidak mengetahui kekuatan monster kabut ini, jadi dia tidak berani membiarkan orang lain bereksperimen dengan gegabah. Dev mengeluarkan pedang pembunuh naga, dan ada jejak api tertinggi yang keluar dari pedang pembunuh naga. Api tertinggi adalah cara terbaik untuk menghadapi binatang dingin semacam ini. Unggul. Setelah Dev menemukan awan kabut yang terpisah, dia melompat ke depan dan bergegas ke depan. Dan Ji Yun dan Lao Sun mengikuti dari belakang. Bab 2908, Binatang Semut Es. Saat Dev mendekati kabut, suara gemuruh muncul dari dalam kabut, dan kabut itu langsung berputar, dan akhirnya berubah menjadi binatang berkaki banyak. Saat makhluk asing itu membuka mulutnya yang besar, awan udara dingin langsung menyelimuti Dev. Dev langsung turun 1000 pon, menyebabkan tubuhnya jatuh dengan cepat ke bawah. Tepat ketika perhatian makhluk asing itu tertarik oleh Dev, Ji Yun dan Lao Sun muncul di kiri dan kanan. Kedua orang itu menyerang binatang aneh itu pada saat yang sama. Kekuatan spiritual yang besar berubah menjadi ribuan cetakan telapak tangan dan terus mengenai binatang aneh itu. Sayangnya jejak telapak tangan ini tidak membahayakan binatang aneh itu sama sekali. Binatang aneh ini semuanya berubah menjadi kabut dan tidak memiliki tubuh nyata sama sekali, jadi mereka tidak berguna saat kekuatan besar menghantam mereka. Ji Yun dan Lao Sun sedikit tercengang, tapi sama saja mereka tercengang. Makhluk asing itu meraung dan langsung menuju ke arah mereka berdua, sementara di saat yang sama semburan udara dingin keluar dari mulutnya. Tepat ketika mereka berdua hendak diselimuti oleh udara dingin, Dev tiba-tiba muncul. Dev terlihat memegang pedang pembunuh naga, dan dengan gelombang kemarahan, penghalang api pamungkas muncul. Saat udara dingin menerpa api, timbul suara mendesis dan banyak asap mengepul. Dev memegang pedangnya dan berlari menuju binatang aneh itu. Dalam sekejap, Dev mengambil pedang pembunuh naga dan menyerbu langsung ke tubuh makhluk asing itu. Tepat setelah Dev memasuki tubuh makhluk asing itu, makhluk asing yang semula masih berbentuk berubah menjadi kabut lagi. Dev terbungkus kabut, tapi dia tidak keluar. Ji Yun dan Lao Sun terkejut saat melihat ini, mereka tidak menyangka Dev begitu galak. "Dev. Tuan Dev." Melihat Dev tiba-tiba menghilang, terbungkus kabut dan tidak muncul, Liu Ruyan dan Watan berteriak dengan cemas. Pada saat ini, semua orang melihat ke atas dengan tenang dan melihat ke atas. Ji Yun dan Lao Sun tidak berani mendekati kabut dengan mudah, dan mereka bahkan tidak berani mengambil tindakan, karena takut menyakiti Dev di dalam kabut. Saat semua orang menunggu dengan hampa dan bingung, kabut mulai bergerak. Sepertinya sedang berjuang, dan tak lama kemudian kabut perlahan memudar, dan akhirnya menghilang sama sekali. Ketika kabut menghilang, tubuh Dev diam-diam melayang di udara. "Dev." Ketika Liu Ruyan melihat Dev, dia langsung melompat ke arah Dev. Ketika Dev melihat ini, dia segera mendatangi Liu Ruyan, "Jangan mendekat ke sini. Tahukah Anda, ada banyak kabut seperti ini di sekitar istana, jika Anda mendekat, Anda akan diserang." Dev menghentikan Liu Ruyan dan jatuh kembali ke tanah. Ji Yun dan Lao Sun juga buru-buru mengikutinya. "Tuan Dev, apakah Anda baik-baik saja?" "Adik, kamu baik-baik saja?" Ji Yun dan Lao Sun sama-sama bertanya dengan prihatin. Yang lain juga berkumpul, ingin melihat apakah Dev baik-baik saja.
Saya baik-baik saja. Dev tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Lalu dia membuka tangannya, dan ramuan binatang sebening kristal seperti kristal es muncul di telapak tangan Dev. Melihat ramuan binatang semacam ini, mata banyak orang membelalak tak percaya di wajah mereka. Hanya Watan, Gao Qiji dan lainnya yang tidak terlalu terkejut. Adik kecil, apa ini? Sangat jernih. Apakah karena hal inilah kabut berubah menjadi binatang aneh tadi? Lao Sun bertanya dengan rasa ingin tahu. Ini adalah pil binatang dari binatang semut es. Ia hidup di bawah es yang dalam sepanjang tahun dan memakan udara dingin. Sulit untuk dilihat dan ditangkap. Aku tidak tahu kenapa, tapi kenapa ada ramuan binatang dari binatang semut es ini di dalam kabut ini? Wagong berkata dengan rasa ingin tahu. Jelas sekali, binatang semut es ini dibunuh oleh manusia, mengeluarkan ramuan binatang itu, lalu mengaturnya. Seharusnya untuk mencegah orang memasuki istana, bukan? Dev berkata dengan tenang. Ramuan binatang semut es ini sangat berharga. Aku tidak menyangka ada ramuan siap pakai di sini. Sungguh hebat. Gao Qiji berkata dengan penuh semangat. Bab 2909, mereka adalah penggarap setan. Saat Gao Qiji selesai berbicara, dia melihat Lao Kong dan Zuo Qing melompat dan menuju awan kabut. Ketika biksu lain melihat ini, mereka juga mengambil tindakan menuju kabut. Ada ramuan binatang bernilai tinggi di kabut ini. Tentu saja mereka tidak bisa melepaskannya. Mereka mempertaruhkan hidup mereka untuk mencari harta karun di ujung utara hanya untuk mendapatkan sumber daya dan harta karun. Gao Qiji juga bersemangat mengajak orang mencari ramuan binatang di kabut, tapi dihentikan oleh Dev. Gao Qiji memandang Dev dengan bingung, bertanya-tanya mengapa Dev masih menghentikannya. Sekarang banyak orang mulai gemetar karena kabut. Setelah Dev menghentikan Gao Qiji, dia menoleh ke belakang dan menemukan bahwa dua orang tidak bergerak dari awal sampai akhir, seolah-olah mereka tidak tertarik pada pil binatang itu. Bahkan ketika mereka baru saja bertemu istana dan banyak orang berlarian ke dalam istana dengan penuh semangat, kedua orang ini tidak bergerak. Dua rekan tahu, kenapa kamu tidak mencari ramuan binatang buas di kabut? Dev tersenyum ringan dan bertanya pada mereka berdua. Kami berdua memiliki kekuatan yang rendah dan tidak dapat menghadapi binatang aneh yang diubah oleh kabut itu. Bahkan jika kami tahu bahwa ada pil binatang, kami tidak berani bergerak. Salah satu dari mereka berkata sambil tersenyum pahit. Ya, kekuatan kita terlalu rendah untuk digunakan. Orang lain juga menggema. Dev memandang mereka berdua dengan tenang, dan kesadaran ilahi langsung menyelimuti mereka. Anda tahu, sangat tabu bagi seorang beku untuk menggunakan kesadaran spiritualnya untuk menyelidiki lawan secara terang-terangan, dan dia mungkin akan memulai perkelahian. Lagi pula, tidak ada seorang pun yang ingin dimata-matai dengan kesadaran spiritualnya tanpa alasan. Namun saat dihadapkan pada penjelajahan spiritual Dev, kedua orang ini bersikap acuh tak acuh, seolah-olah mereka tidak tahu. Hanya saja ketika Dev menggunakan kesadaran spiritualnya untuk menjelajahi mereka berdua, cambuk ajaib di cincin penyimpanan Dev terus bergerak. Alasan mengapa Dev memeriksa kedua orang ini secara terang-terangan adalah untuk memprovokasi dan memukuli mereka. Jika mereka menyerangnya, dia dapat mengetahui dari nafas mereka apakah mereka adalah pembudidaya iblis atau bukan. Lagi pula, tidak peduli seberapa baik mereka menyembunyikan diri, mereka secara tidak sengaja akan mengungkapkan aura iblis mereka saat bertarung. Kecuali kedua orang ini bukan pembudidaya setan, tidak akan ada aura setan. Tetapi Dev menggunakan kesadaran spiritualnya untuk menjelajah dalam waktu yang lama, dan kedua orang itu acuh tak acuh, tetapi Dev tidak yakin bahwa kedua orang ini adalah pembudidaya iblis. Pada saat ini, di lautan kesadaran Dev, Zeyan berkata, Tuan Dev, kedua orang ini adalah pembudidaya iblis. Ketika Dev mendengar ini, dia sedikit terkejut dan berkata, bagaimana kamu tahu? Dev menggunakan indera spiritualnya sendiri untuk mendeteksinya, tetapi tidak dapat menemukannya. Sekarang Zeyan hanyalah sisa jiwa, parasit di lautan kesadarannya sendiri. Bagaimana mereka bisa tahu bahwa pihak lain adalah pembudidaya iblis? Saat Anda menggunakan indera spiritual Anda untuk menjelajahi mereka berdua, saya merasakannya. Mereka berdua adalah murid dari silsilah Balrog. Karena saya berasal dari sekte dan silsilah yang sama, saya bisa merasakannya. Jika itu adalah murid iblis dari silsilah lain, saya juga tidak bisa merasakannya. Zeyan mengikuti Dev dan menjelaskan. Ketika Dev mendengar ini, dia langsung mengerti. Ternyata dua orang di depannya adalah murid iblis dari silsilah iblis api. Saat ini, Dev teringat adegan ketika dia menggunakan api ekstrim untuk menyelamatkan Gao Qiji dan Lao Sun. Maka kedua orang ini pasti telah melihatnya, dan mustahil bagi mereka untuk tidak mengenal iblis Zuo. Dev menatap mereka berdua dari dekat untuk beberapa saat, lalu berbalik dan pergi tanpa memperlihatkan mereka. Dev ingin melihat apa niat para pembudidaya iblis ini setelah mengikuti mereka secara diam-diam. Pada saat ini, dari waktu ke waktu, seseorang akan mendapatkan ramuan binatang dari kabut dan bersorak kegirangan. Gao Qiji iri padanya, tapi Dev menghentikannya dan tidak membiarkan dia mengambil tindakan. Bagaimanapun, Dev menyelamatkan nyawanya, dan Gao Qiji tidak bisa begitu saja mendengarkan Dev. Bab 2910, Altar.
Saya tidak tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan, tetapi kabut semakin berkurang. Meskipun banyak orang mendapatkan ramuan binatang buas, itu juga menghabiskan banyak energi fisik. Beberapa orang bahkan terluka, dan keseluruhan kekuatan mereka jelas berkurang banyak. Sekarang kabutnya sudah hilang, bisakah kita memasuki istana? Gao Qiji bertanya pada Dev. Tunggu sebentar. Dev masih menghentikan Gao Qiji. Selalu menunggu, tunggu apa lagi? Gao Qiji tidak mengerti apa yang ditunggu Dev. Dev tidak menjawab, tapi diam-diam menatap kedua pembudidaya iblis itu. Selama mereka masuk, Dev akan mengikuti, dan jika mereka berdua tidak masuk, Dev juga tidak akan masuk. Pasti akan ada bahaya di istana ini. Tampak jelas bahwa kedua pembudidaya iblis ini sepertinya sangat akrab dengan tempat ini. Saat ini, seseorang telah memasuki istana, dan ada seruan seru di istana. Orang-orang di luar mendengar seruan itu dan mau tidak mau ingin masuk. Segera, semua orang kecuali Dev dan yang lainnya sudah masuk. Ketika kedua pembudidaya iblis melihat ini, mereka saling memandang dan kemudian berjalan menuju istana. Istana ini sangat indah, tapi di mana harta karun itu berada? Aku khawatir aku tidak akan mendapatkan apa-apa jika aku terlambat ke sana. Mereka berdua berkata sambil dengan cepat berlari menuju istana. Ketika Dev melihat ini, dia melambaikan tangannya dan berkata, ayo masuk juga. Dev memimpin semua orang ke istana. Ketika mereka memasuki istana, Dev dan yang lainnya tercengang dengan pemandangan di depan mereka. Saya melihat ada kristal es berwarna-warni di istana besar, dan di tengah istana, 5 peti mati es besar ditempatkan. Kelima peti mati es tersebut tidak dikeluarkan sekaligus, melainkan membentuk lingkaran. Di dalam lingkaran yang dikelilingi peti mati es tersebut, terdapat lukisan pola yang sangat aneh. Pola tersebut berwarna merah darah, seolah-olah dilukis dengan darah. Sama. Dan di dalam 5 peti mati es besar ini, terdapat mayat monster yang sangat besar, mayatnya seperti hidup, seolah-olah sedang tidur. Binatang jiwa es raksasa, ini adalah binatang jiwa es raksasa. Melihat mayat monster di peti mati es, Wagong tiba-tiba meraung kegirangan. Binatang jiwa es, Dev sedikit mengernyit. Jika ini lokasi harta karunnya, kenapa ada begitu banyak bangkai binatang es? Dan di mana harta karunnya? Meskipun istananya sangat besar, Anda dapat melihat gambaran keseluruhannya secara sekilas, dan tidak ada harta karun sama sekali. Apakah ini binatang raksasa jiwa es? Gao Qiji juga bergerak maju dengan kegembiraan di wajahnya dan melihat dengan hati-hati tubuh makhluk jiwa es di dalam melalui peti mati es. Dia belum pernah melihat makhluk jiwa es, dia hanya mendengarnya. Konon binatang es raksasa ini hidup ribuan meter di bawah es dan tidak pernah sampai ke tanah, sehingga sangat sedikit orang yang pernah melihatnya. Aku juga pernah melihatnya di buku kuno. Ice Soul Beast terlihat seperti ini. Hanya saja 5 Ice Soul Beast tiba-tiba muncul di sini dan disegel di peti mati es. Apa yang terjadi di sini? Apakah ini benar-benar tanah harta karun dari klan pemurnian tubuh kuno kita? Wagong tidak percaya nenek moyang klan pemurni tubuh kuno bisa membunuh 5 monster jiwa es raksasa. Ini sungguh mustahil. Dev memeriksa 5 peti mati es, dan akhirnya fokus pada pola merah cerah. Pola ini tampak seperti formasi, tetapi dia tidak ingin memikirkannya. Dev menemukan bahwa dia tidak dapat mendeteksinya dengan kesadaran spiritualnya. Menurutku tempat ini lebih mirip altar. Lao Sun mendekat dan berbisik. Gunakan 5 monster jiwa es raksasa sebagai pengorbanan, lalu kelilingi mereka. Pola merah darah di tengahnya adalah semacam ritual di altar. Siapa mereka? Mencoba membangun altar di sini. Mereka ingin memberi penghormatan kepada apa? Dev sangat bingung. Selain benda-benda ini, tidak ada harta karun lain di sini. Siapa yang datang ribuan meter di bawah es untuk membangun altar? Bab 2911, lebih baik berhati-hati. Sialan, tidak ada apa-apa di sini. Karena tidak ada harta karun, tubuh makhluk jiwa es ini seharusnya cukup berharga, jadi aku akan mengambil mayatnya. Lao Kong mengumpat dengan marah, lalu menamparkan peti mati es itu dengan telapak tangannya. Karena tidak ada harta karun lainnya, mayat raksasa jiwa es yang langka harus menjadi sumber yang bagus. Mungkin ada ramuan binatang di dalam binatang raksasa jiwa es ini. Tetapi Lao Kong, yang berada di alam fusion tingkat 8, menamparkan peti es itu dengan telapak tangannya. Peti mati es itu tidak bergerak sama sekali, bahkan tidak ada retakan yang muncul. Anda tahu ini terbuat dari es, bagaimana bisa begitu kuat? Kong tua, apakah kamu baru saja meminum ramuan binatang semut es? Kamu sangat lelah sehingga tidak memiliki kekuatan. Mengapa kamu bahkan tidak bisa membuka peti mati es? Zuo King mengejek Lao Kong. HMPH, tadi aku tidak menggunakan kekuatan apapun. Itu hanya peti mati es. Aku tidak bisa membukanya. Kata Lao Kong, menyalakan kekuatannya dan menamparnya lagi. Dengan serangan telapak tangan ini, peti mati es masih belum bisa dibuka kali ini. Wajah Lao Kong menjadi sangat jelek. Ini adalah es yang berumur ribuan tahun. Biksu biasa tidak dapat memecahkannya. Jika Anda dapat membuat peti mati es dari es yang berumur ribuan tahun, maka kekuatan orang ini pasti sangat menakutkan.
kata Gao Qiji saat ini. Meskipun dia tidak mengenali monster jiwa es di dalam peti mati es, Gao Qiji dapat mengetahui secara sekilas bahan yang digunakan di dalam peti mati es. Peti mati es ini terbuat dari es berusia ribuan tahun, yang sangat keras sehingga Biksu Fusion Realm bahkan tidak bisa mengocoknya. Lao Kong berkecil hati ketika mendengar apa yang dikatakan Gao Qiji, karena dia bahkan tidak bisa memindahkan peti mati es dengan kekuatan Fusion Realm tingkat 8, yang lain bahkan tidak bisa memikirkannya. Lagi pula, dia memiliki kekuatan tertinggi di sini, dan yang lain memiliki kekuatan lebih rendah darinya, jadi mereka tidak bisa membuka peti mati es. Sialan, bukankah kamu masuk tanpa alasan dan mendapatkan 2 ramuan binatang buas? Kamu tidak melihat harta karun omong kosong itu. Lao Kong mengumpat dengan marah karena ketidakpuasan. Yang lain juga sangat tidak puas. Mereka awalnya mengira ada harta karun di istana, tapi setelah masuk, yang ada hanyalah 5 peti mati es. Selain itu, peti mati es tidak dapat dibuka, dan bahkan tubuh makhluk jiwa es tidak dapat diambil. Tepat ketika semua orang merasa tertekan dan berpikir untuk pergi, tiba-tiba salah satu dari 2 pembudidaya iblis berkata, "Semuanya, kalian hanya memperhatikan peti mati es. Pernahkah Anda menemukan bahwa kristal es berwarna-warni itu adalah sumber daya budidaya terbaik? Saya baru mencobanya secara diam-diam. Energi dalam kristal es sangat murni dan dapat meningkatkan kecepatan kultivasi. Meski tidak sebaik pecahan jiwa es, ratusan kali lebih kuat dari batu roh." Saat pria itu berbicara, tubuhnya perlahan melayang, mendekati kristal es, dan mulai menyerap energi di dalam kristal es. Mendengar perkataan pria ini, yang lain langsung tertarik dan melompat satu demi satu, melayang ke puncak istana yang tinggi. Beberapa orang ingin mengulurkan tangan dan melepaskan kristal es tersebut, tetapi tidak peduli bagaimana. Beberapa orang ingin mengulurkan tangan dan melepaskan kristal es tersebut, tetapi tidak peduli bagaimana mereka melakukannya, kristal es tersebut tidak bergerak sama sekali. Akibatnya, mereka hanya bisa menyerapnya di sini, dan tidak mungkin mengeluarkannya. Segera, orang-orang ini semua tergantung di puncak istana, dengan rakus menyerap energi dalam kristal es. Bahkan Gao Qiji melompat bersama keluarga Gao, terus-menerus menyerap energi. Dev tidak bergerak, dan dia meminta Watang dan Jiyun untuk tidak menyerap energi dalam kristal es. Dev telah memperhatikan kedua pembudidaya iblis tersebut. Meskipun kedua pembudidaya iblis tersebut juga menyerap energi kristal es, dia selalu merasa bahwa kedua pembudidaya iblis ini tidak memperhatikan dan diam-diam mengamati semua orang. "Tuan Dev, apakah kita benar-benar tidak ingin menyerap energi di dalam kristal es?" Wagong mau tidak mau bertanya. "Jangan bergerak. Saya selalu merasakan firasat buruk, dan ada seorang kultivator iblis di sini. Sebaiknya kita berhati-hati jika kita tidak mengetahui niat dari kultivator iblis tersebut." Dev berbisik. Bab 2912, Jiwa yang Tersisa. Mendengar apa yang dikatakan Dev, tidak ada yang berbicara lagi. Mereka hanya bisa membawanya ke bawah, memandang dengan kasar ke peti mati es besar di depan mereka. "Dev, lihat cepat, apakah ada darah di peti mati es ini?" Saat ini, Liu Ruyan sepertinya menemukan sesuatu di dalam peti mati es, jadi dia berteriak kepada Dev. Dev buru-buru pindah, dan benar saja, dia menemukan helaian darah di dalam peti es. Darahnya sangat encer sehingga jika Anda tidak melihat dengan cermat, Anda tidak akan dapat menemukannya. Dan benang darah itu sepertinya masih menggeliat, seolah-olah masih hidup. Melihat ini, Dev dengan cepat menekankan tangannya dengan lembut ke peti mati es. Tiba-tiba, semburan udara dingin mengalir langsung ke tubuh Dev, dan Dev tidak bisa menahan gemetar. Seluruh lengannya mulai membeku dengan cepat, seolah-olah akan membeku di atas peti mati es. "Tuan Dev, ini es berumur ribuan tahun. Anda tidak boleh menyentuhnya dalam waktu lama, jika tidak Anda akan membeku." Melihat ini, Wagong buru-buru ingin melangkah maju dan menarik Dev menjauh. "Jangan sentuh aku." Dev menghentikan tong tersebut, dan kemudian semburan api mulai mengembun di telapak tangannya. Telapak tangan yang awalnya membeku perlahan meleleh pada saat ini. Dev menggunakan teknik kondensasi jantung, dan telapak tangannya langsung mengeluarkan kekuatan isap yang sangat besar. Benang darah di peti mati es sebenarnya dihisap oleh Dev dan mulai keluar dari peti mati es. Benang darah ini menembus peti mati es dan kemudian menggantung di udara. Dev ingin menangkap benang darah ini, tetapi dia tidak bisa menangkapnya sama sekali. Dev mengikutinya dan menyedot semua darah merah dari peti mati es lainnya. Segera sekelompok benang darah berkumpul dan dipelintir terus-menerus untuk membentuk massa darah. Sekarang dia melihat ke arah massa darah, ekspresinya sangat terkejut. Karena dari massa darah ini, aura sedingin es terpancar, hampir membekukan semua orang. Bukankah ini darah dari monster berjiwa es? Mungkin dia akan berubah menjadi monster berjiwa es, dan kemudian kita akan mendapat masalah. Wagong berkata dengan sangat cemas. Tapi saat Dev selesai berbicara, massa darah tiba-tiba meledak, seketika membentuk kabut darah, dan di dalam kabut darah, bayangan binatang es raksasa perlahan muncul. Binatang jiwa es raksasa, binatang jiwa es raksasa. Melihat binatang es itu, Wagong tiba-tiba menjadi pucat karena ketakutan.
Yang lain juga gugup, dan Liu Ruyan bersembunyi di belakang Dev. Jangan gugup, ini hanya bayangan. Kekuatannya tidak terlalu besar, kita pasti bisa menghadapinya. Dev menghibur Liu Ruyan, tapi dia sebenarnya menyuruh Watan dan Ji Yun untuk mendengarkan. Watan, kamu memang mulut gagak, apa yang kamu bicarakan? Liu Ruyan mengeluh pada toples itu. Wagong juga terlihat malu, dia hanya mengatakannya dengan santai, tapi dia tidak menyangka bahwa ini benar-benar darah dari monster jiwa es, dan itu berubah menjadi bayangan dari monster jiwa es. Meskipun itu hanya bayangan, beberapa orang merasakan bahayanya dan mundur satu demi satu. Dan bayangan dari binatang es raksasa itu mengangkat kepalanya yang angkuh dan menyapu kerumunan dengan mata yang tajam dan mendominasi. Pada saat ini, semua orang berada di atap istana, bermeditasi dengan mata tertutup, menyerap energi kristal es, tidak ada yang memperhatikan bahwa bayangan binatang es muncul di bawah. Hanya dua pembudidaya iblis yang mengamati apa yang terjadi di bawah. Cakar besar dari makhluk jiwa es dengan ringan menamparkan tanah, dan dalam sekejap, udara sedingin es yang tak berujung membelah langit dan menutupi bumi, bergegas menuju Dev dan yang lainnya, seperti gelombang raksasa yang naik ke langit, menyapu masuk segala arah. Kabut dingin yang besar membekukan udara di sekitarnya, Dev dan yang lainnya gemetar, dan embun beku menutupi seluruh tubuh mereka. Melihat ini, Ji Yun dengan santai mengeluarkan pelat formasi dan melemparkannya ke depan semua orang. Sebuah penghalang transparan langsung muncul, menghalangi semburan udara dingin. Sayang sekali itu hanya memblokirnya selama beberapa detik, dan penghalang itu langsung hancur. Ji Yun segera melemparkan arai lain untuk memblokirnya. Bahkan jika itu bisa memblokirnya sebentar, itu sudah cukup. Terlihat Ji Yun, generasi kedua yang kaya, tidak takut mengeluarkan uang sama sekali. Bab 2913, Menciptakan Peluang. Saat Ji Yun mengambil tindakan, orang lain juga mengambil tindakan untuk memblokir udara dingin yang menghancurkan ini. Tetapi meskipun semua orang mengambil tindakan, mereka hanya dapat memblokirnya sesaat, dan pertahanan mereka akan segera kewalahan. Sisa jiwa dari binatang es raksasa ini memiliki kekuatan yang begitu besar, sangat menakutkan. Kata Wagong dengan sungguh-sungguh. Semua orang juga terlihat khawatir. Jika tidak ada cara untuk menangani sisa jiwa dari monster jiwa es ini, mereka semua akan mati di sini. Kami bertahan, jangan berkecil hati. Ini hanyalah sisa jiwa dari monster jiwa es raksasa. Pasti tidak akan bertahan lama. Orang ini mungkin akan segera kehilangan kekuatannya. Liu Ruyan menghibur semua orang. Semua orang tahu bahwa tidak peduli seberapa banyak mereka mengeluh, itu tidak ada gunanya, mereka harus melawan, jika tidak mereka semua akan berubah menjadi patung es. Di mana Tuan Dev? Saat ini, Ji Yun telah benar-benar kehilangan semua rencana formasinya, tetapi dia menemukan bahwa Dev tidak ada di sana. Ketika Ji Yun mengatakan ini, yang lain buru-buru melihat sekeliling, dan benar saja, Dev tidak ditemukan. Kamu tidak akan lari, kan? Si Tikiao berseru, tetapi setelah dia selesai berbicara, dia merasa telah mengatakan hal yang salah dan menutup mulutnya. Tidak mungkin bagi Tuan Dev untuk menyerah pada kita dan melarikan diri sendirian, apalagi Nona Liu masih di sini. Mungkinkah dia bahkan tidak menginginkan istrinya sendiri? Wagong tidak percaya Dev akan melarikan diri sendirian. Bahkan jika kamu melarikan diri, kamu bahkan tidak bisa menginginkan Liu Ruyan. Ketika Liu Ruyan mendengar perkataan Waguan, wajahnya langsung memerah, tapi hatinya sangat bahagia, dia sudah lama ingin menjadi istri Dev. Lihat, Tuan Dev. Ji Yun tiba-tiba berteriak. Semua orang buru-buru melihat ke atas dan menemukan bahwa Dev telah tiba di belakang sisa jiwa binatang es raksasa pada suatu waktu, memegang pedang pembunuh naga di tangannya. Pedang pembunuh naga masih menyala dengan api pamungkas. Jiwa sisa dari Ice Soul Beast sepertinya belum menyadari keberadaan Dev, dan masih melambaikan semburan udara dingin ke arah orang-orang di depannya. Ketika beberapa orang mengetahui bahwa Dev berada di balik sisa jiwa monster jiwa es, mereka segera menjadi energi dan terus menahan udara dingin yang berasal dari sisa jiwa monster jiwa es. Mereka ingin menciptakan peluang bagi Dev selama peluangnya tepat, Dev dapat membunuh sisa jiwa binatang es itu. Beberapa orang bergabung dan memusatkan napas mereka di satu tempat, dan segera bola emas meledak, yang tidak hanya mengalahkan udara dingin, tetapi juga menuju ke sisa jiwa binatang es itu. Melihat ini, sisa jiwa dari Ice Soul Beast langsung marah. Dengan dua cakar besar, dia meraihnya dari udara tipis, dan dua bola es besar muncul. Ruang di sekitar bola es itu terdistorsi dan berubah bentuk. Kedua bola es tersebut langsung menuju ke arah bola emas tersebut. Kemudian terjadilah tumbukan yang sangat besar. Bola es tersebut pecah dan berubah menjadi kepala yang penuh angin dan salju, menutupi seluruh orang. Pada saat ini, Dev memegang pedang pembunuh naga dan menusuk langsung ke sisa jiwa binatang berjiwa es. Pedang pembunuh naga mencapai suhu api, dan binatang raksasa jiwa es menyadari bahayanya. Dia tiba-tiba menoleh untuk melihat, dan kemudian mengeluarkan seteguk udara sedingin es dari mulutnya. Hembusan udara sedingin es ini langsung membekukan udara di sekitarnya dan mengubahnya menjadi hamparan putih yang luas. Namun saat ini, Dev sudah berada di depannya, udara dingin langsung berubah menjadi uap saat menyentuh api pamungkas Dev.
Di bawah tatapan semua orang, Dev menembus udara sedingin es dan sampai ke sisa jiwa dari monster jiwa es. Dia dengan ganas menembus tubuh monster jiwa es dengan pedang pembunuh naganya. Api pamungkas pada pedang pembunuh naga menyala dengan hebat. Jiwa sisa dari binatang es raksasa tidak memiliki entitas. Jika Anda hanya menggunakan serangan fisik dengan pedang pembunuh naga, tidak ada cara untuk membunuh sisa jiwa dari binatang es raksasa. Apalagi membunuhnya, bahkan jika itu terluka, itu tidak akan terluka. Tapi api ini berbeda, bahkan jiwa yang tersisa akan langsung hancur di bawah api ini. Bab 2914, Mengapa Anda menghentikan saya? Boom! Jiwa sisa dari Ice Soul Beast awalnya terkondensasi dari darah dan tidak memiliki tubuh nyata, jadi di bawah serangan api tertinggi, Ice Soul Beast mulai berputar seketika. Api tersebut menyebabkan kesadaran sisa jiwa dari monster es raksasa menghilang, namun sisa jiwa dari monster es raksasa tersebut masih melakukan perjuangan terakhirnya. Udara dingin di dalam tubuh terus menjalar, berusaha memadamkan api, namun bagaimana api bisa dipadamkan dengan mudah? Melihat sisa jiwa binatang es yang sedang berjuang, Dev langsung mencabut pedang pembunuh naga dan tubuhnya melayang ke bawah. Dan api pamungkas masih menyala dengan ganas di tubuh jiwa es, jiwa yang tersisa. Dev, akankah sisa jiwa binatang es itu dibakar sampai mati? Liu Ruyan bertanya pada Dev. Tidak masalah, Dev masih percaya pada api ekstrim ini. Semua orang diam-diam menyaksikan perjuangan sisa jiwa binatang raksasa jiwa es, berharap sisa jiwa binatang raksasa jiwa es akan segera dibakar sampai mati. Pada saat ini, sisa jiwa dari makhluk jiwa es terus mengeluarkan udara dingin. Namun tidak peduli bagaimana sisa jiwa dari makhluk jiwa es meledakkan udara dingin di tubuhnya, ia tidak dapat memadamkan api pamungkas. Api pamungkas membakar lebih ganas lagi. Udara sedingin es di sekelilingnya mulai perlahan menjadi panas, dan tubuh sisa jiwa dari makhluk jiwa es secara bertahap mulai menjadi ilusi. Akhirnya, tubuh sisa jiwa dari makhluk jiwa es perlahan menghilang, dan akhirnya berubah menjadi setetes darah merah cerah. Dan setetes darah ini jatuh pada pola aneh di tengah 5 peti mati es. Pola tersebut memancarkan cahaya merah yang menyilaukan, dan kemudian menyerap tetesan darah tersebut. Akhirnya, cahaya tersebut menghilang dan ketenangan kembali. Namun polanya menjadi merah cerah, yang membuat Dev sedikit mengernyit. Apakah pola ini diwarnai merah sedikit demi sedikit dengan darah binatang jiwa es? Dev sangat penasaran. Tetapi ketika Dev hendak mengamati pola itu dengan hati-hati, dua pembudidaya iblis tiba-tiba jatuh dari atas istana. Kedua orang ini tidak pernah memasuki kondisi kultivasi, tetapi diam-diam mengawasi setiap gerakan Dev dan yang lainnya. Dua orang tahu, ada apa? Saya hanya ingin melihat pola ini, mengapa Anda menghentikan saya? Dev bertanya pada mereka berdua. Izinkan saya bertanya kepada Anda, sebagai biksu manusia, bagaimana Anda bisa menjadi iblis? Apakah Anda juga iblis? Salah satu dari mereka menatap Dev dan bertanya. Apakah kalian berdua tidak tahu apakah aku ini iblis atau bukan? Dev tersenyum main-main. Mereka berdua sepertinya memahami sesuatu dari senyuman Dev, jadi mereka berdua tertawa, dan kemudian aura iblis di tubuh mereka mulai meledak. Mereka berdua tidak lagi menyembunyikannya, karena Dev sudah mengetahui identitas mereka, tidak perlu menyembunyikannya lagi. Pembudidaya iblis, kedua orang ini memang pembudidaya iblis. Merasakan aura kedua orang itu, Ji Yun dan Wagong terkejut. Apakah kamu mengatur tempat ini? Melihat kedua orang itu telah mengungkapkan identitas mereka, Dev bertanya. Ini bukan rumah harta karun klan pemurnian tubuh kuno, dan istana serta peti es jelas buatan manusia, jadi seseorang harus bisa mengaturnya. Kamu menganggap kami berdua terlalu tinggi. Ini diatur oleh leluhur iblis kami. Kami hanya bertanggung jawab untuk membawa orang masuk. Salah satu dari mereka berkata dengan tenang. Iblis api? Dev bertanya. Iya, tapi kamu tahu api tertinggi klan iblis api kami, dan kamu pasti memiliki hubungan dekat dengan klan iblis api kami, jadi kami dua bersaudara memutuskan untuk membawamu keluar. Pria itu mengangguk dan berkata. Bawa aku keluar, bagaimana dengan yang lain? Dev mengerutkan kening dan berkata. Yang lainnya, tentu saja yang lain akan menjadi upeti, dan mereka tidak akan pernah pergi dari sini. Pria itu tersenyum dingin. Ketika Ji Yun dan yang lainnya mendengar ini, mereka segera menjadi marah dan mengerumuni mereka berdua. Kami adalah peserta, apa yang sebenarnya terjadi? Jika kamu tidak menjelaskannya, kamu tidak akan pernah pergi dari sini. Ji Yun berkata dengan marah. Haha, jika kami berani mengungkapkan identitas kami, tentu kami tidak takut kamu mengambil tindakan. Pria itu tertawa tanpa rasa takut. Bab 2915, Konspirasi. Melihat betapa sombongnya pihak lain, Ji Yun mengangkat tangannya dan hendak mengambil tindakan, tapi dihentikan oleh Dev. Apa maksudmu dengan upeti? Dev bertanya pada orang itu. Karena kamu bertanya, aku tidak keberatan memberitahumu. Lagi pula kamu tidak bisa pergi dari sini. Pria itu tersenyum dan berkata, ini bukanlah harta karun dari klan pemurnian tubuh kuno, tapi tempat nenek moyang dari klan pemurnian tubuh kuno menyegel jiwa klan iblisku.
Untuk membangun harta bagi klan pemurnian tubuh kuno, klan iblis kita menderita korban yang tak terhitung jumlahnya, dan banyak jiwa yang tersisa di segel di sini. Untuk membuka segelnya, kamu harus menggunakan esensi dan darah dari monster jiwa es, tapi terlalu sulit untuk mendapatkan esensi dan darah dari monster jiwa es. Itulah mengapa kami leluhur iblis memikirkan metode ini, menyegel 5 makhluk jiwa es raksasa di dalam peti mati es, dan kemudian mengandalkan kesadaran spiritual para biksu manusia untuk mengeluarkan esensi dan darah makhluk jiwa es raksasa itu keluar dari tubuh. Sedikit demi sedikit. Dengan cara ini, 5 makhluk jiwa es raksasa akan terus menghasilkan esensi darah sampai segelnya dibuka. Anda mengira orang-orang ini menyerap energi kristal es, namun kenyataannya mereka semua telah memasuki ilusi, dan kesadaran mereka perlahan-lahan dijarah. Tentu saja, kamu bukan angkatan pertama, dan kamu juga bukan angkatan terakhir. Hanya ketika segelnya dilepas, kita akan menyelesaikan misi kita. Setelah mendengarkan perkataan pria itu, Dev akhirnya mengerti. Tak heran orang-orang di atas istana sepertinya tidak mendengar perkelahian tadi. Ternyata mereka semua sudah memasuki ilusi. Awalnya tidak ada bercak darah di peti mati es, namun bercak darah itu baru muncul setelah orang-orang ini menyerap energi kristal es. Ada juga pola aneh ini. Ternyata warna merahnya diwarnai merah sedikit demi sedikit oleh esensi dan darah Ice Soul Beast. Sepertinya segelnya akan segera terbuka. Apakah kalian berdua membuka gua ini dengan sengaja dan memperlihatkannya kepada semua orang? Dev bertanya. Tidak buruk, pria itu mengangguk. Kamu sengaja mengatur berbagai mekanisme di depanmu untuk meyakinkan semua orang bahwa ada harta karun di sini. Dev terus bertanya. Pria itu masih mengangguk, kami sudah melakukan segalanya, tapi jika kalian tidak serakah, bagaimana kalian bisa tertipu? Faktanya, orang-orang datang ke wilayah utara ini setiap tahun untuk mencari peluang, dan orang-orang ini menjadi peserta kami. Hanya saja ada banyak orang di sini tahun ini, jadi jika kamu tertinggal di sini, kami berdua bersaudara harus keluar untuk menipu orang lain lagi. Mengapa darah mengembun menjadi sisa jiwa binatang es? Jika kita gagal membunuh sisa jiwa binatang es itu, bukankah esensi darahnya akan lenyap? Dev sangat terkejut, bagaimana dia bisa membuka segel tanpa esensi dan darah binatang es itu? Itu bukan semua karena kamu. Awalnya, esensi dan darah perlahan-lahan akan mengalir keluar dari peti mati es dan diserap oleh segel sedikit demi sedikit, tapi kamu secara paksa menyedot esensi dan darah, menyebabkan esensi dan darah bergabung menjadi satu. Satu tempat, jadi muncullah jiwa yang tersisa. Kamu memang punya beberapa keahlian. Jika kamu ikut dengan kami sekarang, kamu masih bisa bertahan. Jika tidak, kamu hanya bisa menunggu di sini untuk mati. Pria itu berkata pada Dev. Ikut denganmu, kecuali kalian berdua memiliki kemampuan untuk membawaku pergi. Mata Dev sedikit menyipit, dan tubuhnya langsung dipenuhi dengan niat membunuh. Kalian berdua bajingan, aku akan membunuhmu. Ji Yun tidak tahan lagi jika Dev tidak terus-menerus mengingatkan mereka akan tetap tertipu. Ji Yun tiba-tiba bergerak ke arah mereka berdua, tapi saat dia sedang mengambil tindakan, kedua orang itu tiba-tiba mundur ke dalam polanya. Pola itu bersinar dengan semburan cahaya merah, dan sosok mereka perlahan menghilang. Mereka bahkan memasang susunan teleportasi, tidak heran mereka tidak takut sama sekali. Ketika Dev melihat pihak lain diteleportasi oleh susunan teleportasi, dia hanya bisa sedikit mengernyit. Nikmati saja dan jangan berpikir untuk pergi dari sini. Tidak ada orang yang masuk ke sini yang pernah keluar dari sini. Suaranya semakin jauh dan perlahan menghilang. Bersambung.